Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 123700315. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai osilasi teredam. Di sini saya akan menjelaskan menurut hukum Newton, lalu ada Lagrange dan juga diubahkan numeriknya yaitu menggunakan Euler dan juga Runge-Kutta. Selain itu saya juga akan membuat grafiknya menggunakan Python. Baik, di sini saya akan menjelaskan osilasi teredam. Nah, osilasi teredam itu bentuk kurvanya dia tidak konstan, tidak seperti osilasi harmonik. Kalau osilasi harmonik akan selalu sama kan, kalau teredam itu dia lama-lama mengecil gitu. Kemudian kenapa dia bisa teredam gitu, itu karena adanya medium yang menghambat sehingga menimbulkan gaya gesekan. Gaya gesekan ini yang membuat si osilasinya menjadi mengecil gitu. Lalu kita akan meninjau bagaimana ketika dirumuskan dengan hukum Newton, Euler dan juga Runge-Kutta ketika udah diubah menjadi numerik gitu. Lalu kita bisa lihat di sini, yang pertama kita tinjau sebagai hukum Newton terlebih dahulu. Jadi kita menggunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M dikali A, yang mana ke bawahnya itu ada gaya berat yaitu mg, lalu ada ky0. Nah ky0 ini adalah F1 nya ketika diam, lalu ada ky. Nah ky itu adalah ketika dia berosilasi dengan jarak tertentu gitu. Ketika dia terbawa ke jarak tertentu, misalnya segini gitu. Lalu ada min bv. Nah bv ini adalah gaya gesekannya gitu, gesekan mediumnya. Lalu sama dengan M dikali A, ini mengikuti ini ya. Lalu kita juga bisa menyederhanakannya menjadi M d kuadrat Y per dt kuadrat. Lalu bisa diubah jadi Y double dot juga A nya, sehingga didapatkan jika kita menggunakan M Y double dot sama dengan ini, maka akan didapatkan seperti ini. Y double dot sama dengan min B per M Y min K per M Y gitu. Lalu kita bisa lalu selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan Lagrange ya. Kalau Lagrange K sama dengan 1 per M Y dot kuadrat, V-nya sama dengan 1 per 2 KY kuadrat. Ini K itu energi kinetiknya, ini potensialnya. Nah fungsi Lagrange itu jadi seperti ini, mengikuti polanya, rumusnya seperti ini, 1 per 2 M Y dot kuadrat min 1 per 2 KY kuadrat. Ini adalah fungsi Lagrange. Lalu habis itu kita ubah ke persamaannya gitu ya. Kita ubah dt do L do Y dot min do L do Y sama dengan min BV, sehingga didapatkan M Y double dot plus KY sama dengan min BV. Dan kita otak-atik lagi supaya dalam bentuk Y saja, maka didapatkan seperti ini. Ini hasilnya sama antara Lagrange dan juga hukum Newton gitu, terbukti sama dengan Newton. Baik, selanjutnya kita akan ubah ke numerik. Nah diubah ke numerik, yang pertama kita menggunakan Euler. Euler itu seperti ini, dy per dt sama dengan v, ini adalah kecepatannya, sehingga kita ubah ke numeriknya jadi y plus 1 sama dengan y plus h plus 1, dimana h-nya adalah b min a per n. Lalu kita ke kecepatannya. Kecepatannya itu adalah dv per dt sama dengan min b per m v min k per m y gitu. Lalu kita ubah ini menjadi vi plus 1 sama dengan vi plus 1h min b vi per m min k per m y. Lalu selanjutnya ada Runge-Kutta. Ini adalah Euler, yaitu menggunakan ode 1 saja. Runge-Kutta, kita gunakan Runge-Kutta sekarang. Dimana kaya adalah variabel Runge-Kutta. Lalu kita akan mencari kecepatannya terlebih dahulu. Kita lihat di sini kita punya persamaan ini, persamaan teredamnya seperti ini. Lalu kita akan menggunakan Runge-Kutta, diubah maka akan jadi seperti apa gitu ya. dy per dt sama dengan v, kita ubah y plus 1 sama dengan y plus 1 ky 1 2 ky 2 2 ky 3 plus ky 4 per 2. Lalu ky 1 sama dengan h pi 1, ky 2 sama dengan h pi 1 plus ky 1 per 2. Nah itu sebenarnya bisa diubah jadi v tergantung sama apa yang mau kita gunain gitu. Lalu ini ky 3 sama dengan h vi plus ky 2 per 2. Lalu ky 4 sama dengan h vi plus ky 3. Jadi untuk ky 3 sama ky 2 itu dibagi dengan 2, sedangkan ky 1 dan ky 4 dia tidak dibagi dengan 2. Nah itu untuk posisinya. Jadi untuk posisinya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke kecepatannya dv per dt sama dengan min b per mv min k per my. Nah ini dari sini ya, mirip kan, min b per mv min k per my. Nah lalu setelah itu kita ubah ke numeriknya nih menggunakan Runge-Kutta gitu ya. Pi plus 1 vi plus ky 1 plus 2 ky 2 plus 2 ky 3 plus ky 4 per 6. Lalu kv 1 sama dengan h dalam kurung min b per mvi min ky per m. Lalu ada kv 2 sama dengan h min b per m vi plus kvi per 2 min h per m y plus ky 1 per 2. Lalu ada kvi 3 sama dengan h dalam kurung min b per m vi plus kvi 2 per 2 min k per m y plus ky 2 per 2. Lalu ada kvi 4 sama dengan h min b per m vi plus k v3 min k per m y plus kvi 4. Nah ini juga bisa diubah nih yang di garis biru gitu. Jadi itu untuk kecepatannya menggunakan Runge-Kutta. Baik, di sini saya akan menjelaskan osilasi
teredam menggunakan metode Euler. Di sini saya sudah memiliki beberapa file. Yang pertama itu ada Euler. Di sini untuk persamaan Eulernya itu sendiri. Kemudian ada time series, ini untuk eksekusinya. Kemudian ada print solution, ini untuk memprint solusinya. Nah, yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu Eulernya, file Euler. Jadi di sini ada persamaan Euler, kanal H dikali F X, Y. Begitu. Kemudian kita lihat print solutionnya. Nah, print solutionnya itu untuk memprint solusinya begitu. Dan print solution ini nanti akan digunakan oleh Euler dan juga oleh Runge-Kutta 4. Gitu. Lalu kita akan lihat time series-nya. Nah, di sini ada import NumPy as NP. Nah, itu nanti mengimport NumPy, lalu di sini juga import print solution, atau di sini kayak semacam manggil file print solution-nya. Lalu itu ada Euler, file Euler-nya juga dipanggil. Lalu setelah itu ada matplotlib untuk memplot grafiknya. Nah, di sini karena osilasi teredam, jadi pada bagian B-nya itu kita masukkan kurang lebih ya 1. Kemudian di sini ada bagian X-nya. Nah, X-nya itu adalah waktu. Gitu. Jadi X-nya itu adalah waktu. Gitu. Baik, selanjutnya mari kita coba untuk ini deh. Jadi X itu adalah waktu. Lalu X stop itu waktu untuk selesai menghitungnya. Lalu ini adalah kondisi awalnya. Ini kondisi awalnya. Jadi kondisi awalnya itu ditarik sekitar 0,02. Kemudian habis itu dilepaskan gitu. Lalu ada H-nya 0,1, ini adalah step size-nya dan juga ada frekuensinya 1. Lalu kita akan coba untuk run. Nah, bisa kita lihat di sini sudah mulai ada data gitu ya. Jadi ada data waktu, ada data posisi dan juga kecepatannya gitu. Nah, kita sudah mendapatkan grafiknya. Sekarang kita coba untuk rapikan terlebih dahulu. Ini cukup. Baik, jadi kurang lebih grafik yang didapatkan itu seperti ini. Ini ada posisi dan juga kecepatan. Jadi osilasi teredam itu yaitu osilasi yang tidak konstan gitu. Jadi amplitudenya akan berubah seiring berjalannya waktu. Lama-kelamaan semakin besar waktunya atau semakin lama, maka nilai dari osilasinya akan menuju ke 0 karena tadi itu teredam itu kan adanya gaya gesek sehingga dia dapat berhenti atau menuju 0 gitu. Jadi ini berlaku untuk posisi dan juga kecepatannya. Ini adalah grafiknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodenya Runge-Kutta. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara Euler dan juga Runge-Kutta? Nah, membedakan antara keduanya itu ketika metode Euler ini kita ubah nilai B-nya menjadi 0. Maka terlihat bahwasanya grafiknya tuh tidak sesuai dengan teori. Oleh karena itu diperlukan suatu metode yang lebih baru yang dapat memperbaiki kekurangan dari metode Euler. Sehingga para ilmuwan mencoba untuk menemukan metode yang tepat. Didapatkanlah metodenya Runge-Kutta. Nah, dari Runge-Kutta ini kita dapat grafik yang lebih mendekati teori. Hampir mirip dengan teori. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan lebih dahulu mengenai Runge-Kutta. Nah, ini ada file Runge-Kutta. Di sini kita akan sama-sama menulis persamaannya itu untuk mendapatkan solusinya gitu ya. Jadi di sini ada kanal A dikali F X, Y. Nah, ini tuh mirip dengan metodenya Runge-Kutta gitu. Jadi kanal H ini, yang saya blok ini ya mirip dengan Runge-Kutta. Cuma di Runge-Kutta ini kita kembangkan menjadi seperti ini gitu. Baik, selanjutnya di Runge-Kutta juga kita memerlukan file print solution gitu ya untuk memprint solusinya gitu. Jadi di sini disebutkan bahwasanya mengimport NumPy, kemudian ada print solution yang ini, kemudian Runge-Kutta, lalu import matplotlib. Kemudian di sini karena kita akan membuat osilasi teredam, oleh karena itu kita menggunakan B-nya sama dengan 1. Lalu di sini ada persamaan diferensial biasa. 0 sama dengan 1, F1 sama dengan min K per M kali Y0, min B per M kali Y1. Nah, Y1 di sini adalah kecepatan dan Y0 di sini adalah posisi. Kemudian ini adalah DYD, DYDT. Ya. Lalu di sini ada F1. Lalu atau Y double dot. Kemudian ini ada X axis itu adalah waktu. Ini waktu mulai menghitungnya adalah di 0,0, lalu X stopnya itu adalah di detik ke-20,
Lalu ini adalah kondisi awalnya gitu ya, 0,02 meter. Jadi ditarik sekitar 0,2 meter, 0,02 meter gitu. Dan ini ada step size-nya 0,8 sih. Lalu di sini solusi numerik menggunakan Google Photo ada 4 gitu ya. Lalu di print lah si solusi numeriknya. Lalu ini ada memplot solusi untuk posisi, jadi ini untuk posisi. Jadi nanti ada dua grafik itu, posisi dan juga kecepatan. Gitu, selanjutnya kita coba klik run. Nah, bisa lihat di sini itu ada X, lalu ada posisi dan juga ada kecepatan. Ini adalah waktu, ini adalah posisi, dan ini adalah kecepatannya. Hingga didapatkan grafik seperti ini. Ini adalah oscilasi teredam menggunakan rung kotak. Kita bisa rapihin. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, sudah rapi. Ini adalah grafik dari oscilasi teredam. Yang semakin lama semakin besar waktunya, maka akan semakin mendekati 0 karena adanya gaya gesek atau nilai B tadi. Baik, mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.